Pertama, akar awal doktrin Tritunggal dalam tradisi liturgi Gereja Roma 40-300 Masehi. 1. Tradisi apostolik dan liturgi Roma 40-100 Masehi. Sekitar tahun 40-70 Masehi, liturgi Kristen mula-mula di Roma dan dipengaruhi oleh pewartaan Petrus dan Paulus setelah kedatangan kedua rasul ini. Doa, baptisan, dan ekaristi sejak awal memakai formula trinitaris. Matius 28 ayat 19 dipakai dalam baptisan, dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Doa liturgis menyebut Allah sebagai Bapa, Yesus sebagai Tuhan dan Mesias, dan Roh Kudus sebagai penghibur. Dua pengakuan iman Gereja Roma, Simbulum Romanum 70-150 Masehi. Dasar awal dari pengakuan iman rasuli muncul di Gereja Roma, disebut Simbulum Romanum, memiliki struktur trinitaris sederhana. Aku percaya kepada Allah Bapa, dan kepada Yesus Kristus Putranya, dan kepada Roh Kudus. Dipakai dalam katekese baptisan di Roma, jauh sebelum kanonisasi Alkitab. Tiga, catatan dari Bapa Apostolik dan Bapa Gereja. Ignatius dari Antiochia c. 107, murid Yohanes, menyebut Yesus sebagai Allah kita, tidak Efesians 7. Justinus Martir c. 100-165 menyebut Allah, firman Yesus, dan Roh Kudus sebagai objek penyembahan. Dalam Vers Topology 61, ia menjelaskan baptisan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gereja Roma memainkan peran sebagai pusat ajaran yang lurus dan penjaga ajaran benar sejak awal. Kedua, pengembangan dogma Tritunggal dalam konsili-konsili dan Bapa Gereja 180-451 Masehi. 4. Tertullianus circa 160-225 Masehi. Penggunaan istilah Trinitas. Seorang imam dari Kartago menulis dalam bahasa Latin. Dalam Adversus Prasean, ia pertama kali menggunakan istilah Trinitas, juga substantia hakikat dan personae pribadi, membedakan satu hakikat essence dan tiga pribadi persona. 5. Santo Irenaeus dari Lyon c. 202 Masehi, melawan ajaran Gnostik, menegaskan pewahyuan dari Bapa melalui Putra dan Roh Kudus, menyebut Yesus dan Roh Kudus sebagai dua tangan Allah. Adversus HRSS 420. 1. 6. Krisis Arianisme dan Konsili Nisea pertama 325 Masehi. Arius 336 Masehi mengajarkan bahwa Yesus diciptakan dan bukan Allah sejati. Konsili Nisea pertama 325 menghasilkan Credo Nisea, menyatakan bahwa Yesus adalah sehakikat homoousios dengan Bapa. Paus Santo Silvester pertama 314-335 meski tidak hadir langsung, mengutus Uskup Hosius dari Cordoba sebagai wakil Paus. 7. Konsili Konstantinopel pertama 381 Masehi, melawan pneumatomaki yang menyangkal keilahian Roh Kudus. Ditegaskan bahwa Roh Kudus adalah Tuhan dan memberikan hidup. Credo Nicea diperluas menjadi Credo Nicea Konstantinopel yang trinitaris penuh. Ketiga, kanonisasi Alkitab dan penguatan biblis doktrin Tritunggal 382-419 Masehi. 8. Sinode Roma 382 Masehi. Paus Damasus pertama menyusun daftar kitab suci yang sama dengan Alkitab Katolik sekarang. Doktrin Tritunggal semakin ditegaskan karena kanon kitab suci mendukungnya secara konsisten. 9. Konsil Hippo 393 dan Kartago 397, 419 menetapkan kanon Alkitab secara definitif. Paus Innocentius pertama menegaskan keputusan ini. Konsili Kalsedon 451 Masehi, peneguhan Dui Natura Christus oleh Paus Leo Agung, menjawab ajaran sesat Eutyches Monofisitisme yang menolak kodrat manusia Kristus. Paus Leo pertama 461 mengirimkan Tome Leo dalam Konsili Kalsedon, yang menjelaskan Kristus satu pribadi, dua kodrat, Allah sejati dan manusia sejati. Konsili Kalsedon menerima surat ini sebagai doktrin resmi. Petrus telah berbicara melalui mulut Leo. Penegasan ini memperkuat pemahaman Yesus sebagai putra Allah sehakikat dengan Bapa, namun sungguh-sungguh menjadi manusia, yang penting bagi ajaran Tritunggal.